Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Damai kasih Allah terus melampaui dan melingkupi kehidupan kita, menyertai kita di dalam anugerah-Nya. Saudara-saudara, dimanapun saudara berada saat ini, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya. Hari ini, Kamis, tanggal 13 Agustus tahun 2026. Dalam sukacita kita akan membaca, mendengarkan dan merenungkan bahagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 12 ayat 41 sampai 48. Saudara-saudara, mari kita mohon hikmat dan pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih saat ini kami telah menyiapkan diri untuk mendengar firman-Mu. Biarlah lewat firman ini kami boleh menjalani tugas kami, tanggung jawab kami, kehidupan kami di dalam kehendak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Injil Lukas pasal 12 ayat 41 sampai 48. Kata Petrus, "Tuhan, kepada kamikah Engkau tujukan perumpamaan itu, atau kepada semua orang juga?" Jawab Tuhan, "Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya itu, untuk memberikan mereka jatah makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan memberi dia wewenang atas segala miliknya. Namun apabila hamba itu berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak berbuat sesuai dengan kehendak tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Namun hamba yang tidak tahu dan melakukan apa yang pantas mendatangkan pukulan akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi akan banyak dituntut dari dirinya, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan akan lebih banyak lagi dituntut dari dirinya." Demikian perkataan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, kita merenungkan dalam tema kita adalah penata layanan. Kita motu la ullopian paakamayan. Saudara-saudara, pernahkah saudara mendengar istilah ekonomi? Tentu kita akan berkata pernah. Namun apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika mendengar tentang istilah atau kata ekonomi itu? Biasanya
yang terlintas adalah tentang kalkulasi untung rugi. Ini satu dari sekian pemahamannya. Berbicara tentang keuangan, kondisi keuangan, atau tentang perdagangan, atau hal yang bermuara pada kemakmuran, dan banyak hal lain lagi yang bisa terlintas di pikiran kita ketika mendengar istilah atau kata ekonomi. Saudara-saudara yang kekasih, ekonomi berkembang dari kata oikonomos, dan itu menunjuk pada orang, lebih tepatnya jabatan yang dipegang oleh seseorang. Dalam bacaan kita pada saat ini, Yesus berbicara tentang oikonomos, yang dalam hal ini merujuk pada sebutan untuk kepala pengurus rumah tangga, seperti yang kita baca dalam ayat 42. Saudara-saudara, oikonomos merupakan jabatan penting dalam rumah seseorang atau seorang tuan. Kalau di perusahaan mirip-mirip dengan manajer operasional. Ia adalah seorang hamba tetapi diberi mandat besar oleh tuannya, yang tuan dalam hal ini disebut Kyrios. Untuk apa? Untuk mengatur gudang, persoalan makanan, keuangan, bahkan urusan utang piutang. Karena itu, seorang ekonomos sekaligus harus memiliki dua hal dalam dirinya. Yang pertama, dia harus memiliki yang namanya kesetiaan. Dia harus setia, yang disebut pistos. Dan yang kedua, dia harus bijaksana. Dalam hal ini, dia adalah seorang yang pronimos. Dia harus setia dan bijaksana. Dia harus seorang yang pistos dan pronimos. Setia berarti dapat dipercaya. Sedangkan bijaksana berarti mampu mengambil keputusan tepat. Mengapa? Karena posisinya sangat rentan untuk disalahgunakan. Kuasanya nyata, tetapi tetap di bawah otoritas Tuhannya. Karena itu saudara-saudara, ketika Petrus bertanya seperti dalam ayat ke-41, ketika ia berkata, "Tuhan, kepada kamikah engkau tujukan perumpamaan itu, atau kepada semua orang juga?" Ini berbicara tentang seorang yang disebut oikonomos. Yesus kemudian menjawab dan menegaskan bahwa ajaran itu tertuju kepada sikap orang percaya dalam menanti penggenapan kerajaan Allah. Sikap yang mana? Tentu seorang yang setia dan bijaksana. Setia dalam menjalani kehidupannya dalam kebenaran Allah, dan bijaksana untuk terus hidup di dalam kehendak Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam pembacaan kita ini, kemudian siapakah oikonomos itu? Tentu merujuk kepada pembacaan kita, tidak lain adalah gereja. Dan siapa yang kita maksud gereja itu? Ya kita yang karena pengakuan iman kepada Kristus dipersatukan ke dalam satu persekutuan. Mungkin kita pernah mendengar atau mengingat lagu sekolah minggu yang pada pesannya mengatakan bahwa gereja adalah orangnya. Karena itu
Oikonomos adalah gereja atau orangnya. Saudara-saudara, berdasar dalam hal ini, kita semua adalah oikonomos. Kita dipanggil mengelola anugerah Allah bagi kemuliaannya. Maka kita diajak untuk menjalani tanggung jawab tersebut dengan memperhatikan dua hal penting, yakni setia dan bijaksana, atau pistos dan pronimos. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari bersama kita terus bersandar pada pertolongan Tuhan untuk menjalani hidup sebagai pengelola kehidupan kita sebagai rumah Tuhan, untuk senantiasa setia dan bijaksana dalam kebenarannya. Sebab kita tahu bahwa pasti Sang Tuhan, yaitu Yesus Kristus, pemilik kehidupan kita, Ia akan datang. Ia akan mencari saudara dan saya sebagai pengurus yang dapat dipercaya menjalani kehidupan dalam kebenarannya. Terpujilah Allah, selamat menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang dipercaya Tuhan. Kita adalah penata layanan. Kita mutu laulupian paakamayan. Dimanapun saudara berada, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu saat ini menolong kami untuk menjalani hidup kami sebagai orang-orang yang menjadi pelayan, pengurus rumah Allah, menjalani hidup kami dengan setia dan bijaksana dalam kehendak Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan terus pelihara mereka dalam suka, kebahagiaan, kegembiraan mereka, dalam duka, tangis, dan kesedihan mereka. Mereka terus tahu bahwa Allah bersama dengan mereka, sehingga menjalani hidupnya di dalam kebenaran Tuhan. Terpujilah kekal Engkau Bapa. Ampunkan segala dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dimanapun saudara-saudara berada saat ini, teruslah bersuka cita dan teruslah menjalani hidup dalam anugerah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan di dalam kehidupan saudara-saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah Allah. Amin. Shalom.